Hello, educators. I'm Selvina Gorenciana Lutubria from SMA Negeri 1 Otambua. Here, I'd like to share what I've got from Educators Workshop, which is held by Australia-Indonesia Bridge School Partnership Program on 16, 17, 22, and 23 June 2021. First of all, we should say thanks to God because of His favor that we can meet this morning. Hopefully, we are all in good health. I need to say that this impact is carried out virtually or online considering the increasing spread of COVID-19 in our area today. The theme of the activity is supporting safe and positive school environment by applying GETSI in classroom and school management. Penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, positif, dan inklusif dalam mempertahankan praktik kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam pengelolaan kelas dan sekolah. Sebagai guru perlu mempersiapkan pedagogi yang efektif dan materi pembelajaran aktif dalam konteks dunia nyata, serta memastikan semua siswa memiliki pendidikan yang setara. Untuk memperkuat pemahaman dan meningkatkan pengetahuan tentang kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial atau GETSI dalam pengelolaan kelas dan sekolah, maka program kemitraan sekolah Bridge Australia-Indonesia menyelenggarakan kegiatan lokakarya untuk para pendidik Bridge. Adapun subtemanya adalah yang pertama, Sustainable Development Goals atau SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Yang kedua, kesetaraan gender dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Dan yang ketiga, disabilitas dan inklusi sosial. SDGs atau TPB merupakan suatu kesepakatan negara-negara anggota PBB untuk mengagendakan pembangunan berkelanjutan 15 tahun ke depan. Dan sebanyak 193 negara anggota PBB termasuk Indonesia mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development atau mengalihrupakan dunia pembangunan berkelanjutan. Pada tanggal 25 sampai 27 September 2015 berlangsung secara seremoni di New York, Amerika Serikat. Pengesahan dokumen aspiratif paling bersejarah dalam perjalanan pembangunan dunia 15 tahun ke depan. Dokumen itu terdiri dari 17 tujuan, terbagi menjadi 169 target, dan 247 indikator. Ukuran atau indikator ini sesuai kebutuhan masing-masing negara. Ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan pada MDG. Sustainable Development Goals menggantikan Millennium Development Goals yang sudah mengubah wajah dunia dalam 15 tahun terakhir dan berakhir di tahun 2015. Dalam ke-17 SDGs tersebut, pada tujuan yang keempat yaitu pendidikan berkualitas, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Di dunia internasional, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 120 negara berdasarkan laporan UNESCO Educator for All Global Monitoring Report 2012. Dalam laporan pembangunan berkelanjutan atau SDSN tahun 2021, Indonesia dalam ranking 97 dari 166 negara. Dan 2 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2019, Indonesia berada dalam ranking 99 dari 166 negara. Dan pada tahun 2020 berada pada ranking 101 dari 166 negara. Dampak pandemi COVID-19 menambah tantangan baru dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif di Indonesia. Nah, terkait SDGs, bentuk kontribusi yang dilakukan dalam pencapaian SDGs atau TPB di lingkungan sekolah adalah
Melaksanakan tugas sebagai pendidik, tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memotivasi, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Tugas ini dikerjakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, menanamkan hal-hal baik kepada peserta didik, melatih peserta didik agar memiliki life skill. Dan apabila menemui kehambatan misalnya terkait kognitif, dalam melaksanakan tugas di kelas, tidak tercapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, dan hal itu disebabkan karena banyak slow learners, maka dilakukan bimbingan tambahan di luar jam tatap muka bagi slow learners tersebut. Hambatan terkait ekonomi siswa. Ada peserta didik tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolahnya, misalnya seragam, tas, buku, dan lain-lain. Maka pada program Green Education ada program hidroponik, menanam tanaman-tanaman produktif, hasilnya untuk membantu peserta didik yang berkekurangan. Materi yang beri kesetaraan gender dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender. Gender atau jenis kelamin pada laki-laki dan perempuan, dan ada ciri-ciri yang melekat pada laki-laki yaitu kuat, pemberani, maskulin, dan pada perempuan lemah, penakut, feminim, dan lain-lain. Pembedaan gender ini melahirkan ketidakadilan, yaitu pembedaan gender sebagai konstruksi sosial sering dianggap sebagai sesuatu yang bersifat alamiah dan kodrat. Pembedaan gender yang terjadi secara turun-temurun telah melahirkan masalah, yaitu ketidakadilan gender atau inequalities. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang menyebabkan perempuan juga laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ada bentuk-bentuk ketidakadilan gender, yaitu yang pertama, stereotip atau stigmatisasi, pelabelan negatif. Sebagai contoh, perempuan merias atau bersolek karena ingin memancing laki-laki. Mertua perempuan makhluk yang kejam, culas, cerewet, dan lain-lain. Perempuan suka menangis. Nah, untuk menghilangkan stereotip gender ini, anak laki-laki dibiasakan untuk belajar bertanggung jawab, menghargai pekerjaan domestik, dan memiliki keterampilan dasar dalam bertahan hidup. Laki-laki mampu mengurus diri sendiri, menyelesaikan tantangan dan masalahnya, mematahkan stereotip gender yang tidak adil bagi perempuan dan mengurangi beban ganda perempuan. Bentuk yang kedua adalah marginalisasi atau proses peminggiran atau pembatasan. Pembatasan ruang gerak akses perempuan yang dapat membuatnya tersisih, lemah, dan terkalahkan pada berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, pada suku-suku tertentu perempuan tidak mendapatkan hak waris sama sekali atau mendapat lebih sedikit daripada laki-laki. Istri atau perempuan tidak diikutsertakan dalam musyawarah rencana pembangunan desa dan sebagainya. Implikasi marginalisasi perempuan dalam dunia pendidikan. Anak perempuan kurang diutamakan haknya untuk meraih pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak perempuan lebih diarahkan untuk cepat menikah. Praktik perkawinan anak perempuan menyebabkan anak perempuan putus hak pendidikan. Dengan pendidikan rendah, maka akses perempuan ke ekonomi, politik, sosial, budaya terhambat dan mengalami pemiskinan. Contoh di sekolah, peminggiran kebutuhan sanitasi di lingkungan sekolah.
65,8% sekolah belum mempunyai fasilitas jamban terpisah antara laki-laki dan perempuan. Mengapa jamban harus terpisah antara laki-laki dan perempuan? Guna menjamin rasa aman dan nyaman terutama bagi siswa perempuan yang sedang menstruasi. Siswa perempuan membutuhkan waktu dan air lebih banyak. Jamban terpisah mencegah kemungkinan tindak pelecehan seksual. Bentuk yang ketiga, subordinasi atau perendahan posisi atau martabat dinomorduakan atau dianggap tidak penting dalam pengambilan keputusan politis. Perempuan diletakkan pada posisi tidak penting, selalu lebih direndahkan daripada posisi laki-laki. Prioritas pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ada pada laki-laki. Istri adalah sekedar pendamping suami. Upah pekerja perempuan untuk pekerjaan yang sama dengan laki-laki diberikan lebih rendah kepada perempuan karena bukan kepala keluarga. Perempuan hanya pencari nafkah tambahan. Pekerjaan domestik umumnya dilakukan perempuan dinilai atau dihargai lebih rendah daripada pekerjaan yang dikuasai banyak laki-laki. Di sekolah, subordinasi siswa perempuan di kelas. Ketua kelas selalu laki-laki. Menata tanaman, membersihkan kelas adalah tugas anak perempuan. Bentuk yang keempat, multi beban atau lebih panjang dan lebih banyak. Perempuan harus bertanggung jawab penuh atas semua urusan domestik sepanjang hari dan harus pula mencari tambahan kekuatan ekonomi bagi keluarga dengan bekerja di luar rumah. Pandangan dan keyakinan jenis pekerjaan rumah tangga yang tidak mendatangkan income atau tidak produktif dinilai lebih rendah daripada pekerjaan di luar rumah yang dilakukan laki-laki. Tidak diperhitungkan sebagai pekerjaan dalam statistik negara. Memperkerjakan pembantu rumah tangga perempuan dengan waktu kerja lebih lama dan berat, tanpa jam kerja baku, tanpa perlindungan dan kebijakan negara, mengarah ke perbudakan. Bentuk yang kelima itu kekerasan fisik, psikis atau verbal, seksual, ekonomi. Contohnya KDRT, penyiksaan terhadap perempuan, pelacuran atau trafficking, pemaksaan sterilisasi dalam KB, kekerasan ekonomi. Bentuk ketidakadilan itu terjadi di negara, adat istiadat masyarakat, kelompok etnis, suku-suku, tafsiran agama, lingkungan rumah tangga, mengakar dalam keyakinan dan ideologi. Apakah relasi gender sampai saat ini sudah lebih setara? Tidak bisa mendapat jawaban yang menggeneralisasi, karena isu gender bersifat kompleks di setiap masyarakat dan negara. Dalam beberapa hal, perempuan sudah memperoleh perubahan seperti hak waris, hak memilih dan dipilih, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, melakukan perjalanan jauh, dan sebagainya. Telah tumbuh kesadaran yang lebih besar mengenai peningkatan perempuan dan kebutuhan untuk memecahkan persoalan secara sistematis. Fakta yang ada sekarang terkait kesetaraan gender. Perempuan masih tertinggal jauh di belakang laki-laki dalam hal kekuasaan, kekayaan, dan kesempatan. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, perempuan masih di bawah laki-laki, utamanya karena terjadi gender gap pada bidang ekonomi dan pendidikan. Ketidaksetaraan gender disebabkan oleh akses partisipasi dan kontrol yang tidak seimbang bagi perempuan dalam
mencapai sumber daya. Menurut Moser tahun 1993, pembagian peran tidak akan menjadi masalah selama perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil sesuai kebutuhannya dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin. Disabilitas dan inklusi sosial. Disabilitas berasal dari bahasa Inggris dari kata disability yang artinya cacat atau ketidakmampuan. Disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu aktivitas tertentu. Sedangkan inklusi sosial adalah upaya menempatkan martabat dan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang layak. Terkait disabilitas atau ketidakmampuan seseorang, ada beberapa istilah, yaitu Kementerian Sosial menyebutnya dengan istilah penyandang cacat. Kementerian Pendidikan Nasional menyebutnya dengan istilah berkebutuhan khusus. Sedangkan Kementerian Kesehatan menyebutnya dengan istilah penderita cacat. Beberapa pengertian penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dengan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas secara fisik seperti lumpuh atau kaku, lumpuh akibat stroke, amputasi, difabel, dan lain-lain. Disabilitas intelektual seperti Down syndrome, sindrom Fragile X, sindrom Prader-Willi, autism spectrum disorder, dan lain-lain. Disabilitas mental seperti afektif bipolar atau gangguan suasana hati, retardasi mental atau gangguan kondisi perkembangan otak, skizofrenia atau gangguan untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Disabilitas sensorik yaitu netra, rungu, bicara. Nah, terkait hak penyandang disabilitas, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Mempunyai kesamaan kesempatan. Kaitan dengan penyandang disabilitas dan inklusi sosial bahwa penyandang disabilitas merupakan minoritas di dunia umumnya, memiliki tingkat kesehatan yang kurang, memiliki kesehatan yang kurang baik, prestasi pendidikan yang lebih rendah, kesempatan ekonomi yang lebih sedikit, dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dengan orang normal. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya layanan yang tersedia bagi mereka dan banyak kendala yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan inklusif sebagai solusi yaitu penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak disabilitas dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar bersama-sama. Kata inklusi berasal dari kata inclusion yang digunakan untuk menyatukan anak-anak penyandang disabilitas dan anak-anak normal. Jadi, dalam pendidikan inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar bersama-sama dengan peserta didik lainnya di sekolah reguler. Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif, setiap siswa sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal
dengan melakukan berbagai modifikasi dana atau penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, dan sistem pembelajaran pada penilaiannya. Semua siswa dalam program pendidikan inklusif akan mendapatkan perlakuan yang sama di sekolah. Yang membedakan yaitu siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan pendampingan dari guru pendamping khusus atau GPK. Pendidikan inklusif mengajarkan tentang keberagaman dan sikap toleransi antar siswa, di mana siswa harus saling menghargai perbedaan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik antara siswa normal dengan siswa berkebutuhan khusus. Pada sekolah inklusif tercipta lingkungan belajar yang inklusif, yaitu ada 3 aspek: kebijakan inklusif, budaya inklusif, dan praktik inklusif. Dalam kelas inklusif perlu mengenal disabilitas, mengetahui hambatan, merencanakan pembelajarannya yaitu kurikulum adaptif, akomodasi, assistive technology atau teknologi bantu. Pengembangan kurikulum yang adaptif adalah duplikat, yaitu tidak ada pembedaan kurikulum bagi penyandang disabilitas. Modifikasi, yaitu penyesuaian sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Substitusi, yaitu mengganti sebagian dari kurikulum umum yang tidak dapat dilakukan penyandang disabilitas, namun masih dapat digantikan dengan kegiatan lain dengan nilai yang sama. Demikian materi pengembasan yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. SMA Negeri 1 Atambua Sekolah Brits, salam sehat. Terima kasih.